Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Bersama saya Daud Sagita. Silakan nanti kirimkan kritik dan saran yang konstruktif di 0811 61 93 955. Para pendengar, kita hari ini berbicara tentang taubat nasuha. Quran surah At-Tahrim ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, taubatlah kamu kepada Allah seperti taubatnya nasuha. Nasuha ini adalah nama orang. Dia adalah seorang preman, orang nakal, orang jahat, orang bejat, merampok, mencuri, menggarong, menodong, merompak, memeras, berzinah, menipu, berbohong, berdusta, mengejek, mencaci. Itu udah pekerjaan hari-harinya. Sehingga kalau bahasa Medan betul-betul preman tengik lah. Suatu hari, akhirnya si Nasuha ini masuk masjid. Ketika Nasuha masuk masjid, ada sahabat yang melihat, mantan preman juga, namanya Mu'az bin Jabal. Mu'az pun dulu sebelum masuk Islam, satu di antara dalam sejarah diceritakan bahwa Mu'az ini berani meludahi Rasulullah di depan orang ramai, termasuk meludahi Rasul di depan Abu Bakar. Nah, begitu Mu'az melihat si Nasuha masuk masjid, berdasarkan pengalaman selama ini, kalau dilawan Nasuha ini berantem, berkelahi, bertumbuk secara fisik, ini tidak terlawan. Bukan tanggung-tanggung ini. Banyak orang yang mati di tiang gantungan, banyak orang yang mati di hunus pedang. Jangan sempat ada yang menyebut nama Muhammad. Taruhannya dua, mati kena hunusan pedangnya atau digantungnya. Jangan sempat ada yang memuji, jangan sempat ada yang mendewa-dewakan, jangan sempat ada yang menyebut-nyebut nama Muhammad. Hajablah pokoknya. Akhirnya Mu'az melapor kepada Rasulullah, yang Rasul ketika itu sedang menerima tamu di rumahnya. Rumah Rasul waktu itu adalah Masjid Nabawi yang sekarang. Di samping Masjid Nabawi itu ada makam Rasul, ke depannya sedikit ada tempat Rasulullah, dan itu bahagian dari Raudhah sekarang ini. Dalam sejarah dikatakan bahwa Rasul sedang menerima tamu, ada yang mengatakan 17 orang, ada yang mengatakan 21, ada yang mengatakan 27, ya kita ambil aja kesimpulan antara 10 sampai 30 orang. Pastinya kita tidak tahu persis, karena ada yang menghitung, ada juga yang waktu itu duduk di situ tetapi tidak ikut bersama dengan Rasulullah. Nah, akhirnya Rasul pun mendengar nama Nasuha disebut masuk masjid. Mereka pun terperanjat. Bersama sahabat mereka pun pergi meninggalkan tempat menuju masjid. Di perjalanan si Mu'az ini, kalau bahasa Medan, mengkompor-kompori Rasulullah. Ya Rasulullah, jangan-jangan masjid itu sudah terbakar. Kita datang ke sana tinggal melihat puing-puingnya. Kita tengok di sana tinggal melihat asap. Dan mungkin juga benda masjid itu sudah dia ambil. Mungkin dia juga dua obrak-abrik. Mungkin juga dia rusak. Mungkin juga dia runtuhkan masjid itu. Semakin kencang jalan Rasul bersama sahabat, ingin melihat kepastian sebenarnya apa yang terjadi. Begitu mereka sampai di masjid itu, mereka melihat masjid itu tidak ada yang rusak. Tidak ada benda yang terlempar keluar. Dan mereka melihat tidak ada satu titik asap pun yang mengepul. Dan mereka pun melihat masjid itu nggak ada tanda-tanda diobrak-abrik. Rasul bersama sahabat pun berpencar, mengintai dan memantau untuk mengintip di mana gerangan si Nasuha itu. Mereka pelan-pelan perlahan-lahan setiap sudut mereka pandangi.
Ternyata tertujulah pandangan mereka. Di samping mimbar Rasulullah itu, si Nasuha sedang sujud. Sahabat dan Rasulullah pun pelan-pelan mendekati Nasuha sedang sujud. Apa gerangan yang dilakukannya? Mereka mendengar dalam sujudnya Nasuha betul-betul dia bertaubat kepada Allah. Dia ucapkan, dia ungkapkan, dia katakan seluruh dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Dia katakan dia pernah berjudi, dia pernah minum khamar, dia pernah berzina, dia pernah membunuh, dia pernah memfitnah, dia pernah melakukan sesuatu yang salah. Orang-orang banyak yang mati di tiang gantungan, banyak mati yang dihunusan pedang. Habis dia hambur-hamburkan uangnya di meja judi, berliter-liter, berember-ember minuman khamar yang dia minum. Dalam sujudnya Nasuha ini bermunajat kepada Allah, dia ucapkan dalam kitab Al-Hayaul Mu'minun karangan Imam Al-Ghazali, taubat itu diiringi dengan munajat. Artinya dia ucapkan seluruh perbuatan-perbuatan yang salah yang pernah dia lakukan. Sangkinkan bejatnya Nasuha ini, seandainya bolehlah kita buat tabel dosa, tak ada dosa yang tak pernah dia lakukan. Merampok, merompak, menggarong, memeras, menodong, mencuri, berzina, menipu, menokoh. Apa kira-kira menurut kita dosa? Itu sudah dilakukan si Nasuha. Sangkinkan banyaknya air mata yang dia keluarkan menangis dalam penyesalan ketika dia munajat kepada Allah dan saat sujudnya, sehingga bisa diperas sajadah itu. Bajunya pun basah berpeluh, dicampur keringat karena seriusnya dia. Sahabat dan Rasul pun hampir tidak yakin, benarkah ini? Apakah ini modus? Sahabat pun semakin ketat mengawal Rasul, jangan-jangan ini hanya pura-pura. Ternyata jarak begitu dekat, mereka betul-betul memang menyaksikan si Nasuha itu serius dan fokus untuk bertaubat kepada Allah. Tidak ada lagi dosa yang tak pernah dilakukan Nasuha yang tidak dia ucapkan dalam sujudnya. Akhirnya si Nasuha pun bangkit dari sujudnya. Dia menoleh ke kiri dan ke kanan. Dia lihat ada Rasul dan ada sahabat. Semakin pucat pasi mukanya, dia ketakutan. Dia berpikir seolah-olah Rasulullah membawa backing. Satu di antaranya adalah Mu'az. Karena Mu'az dulu adalah bekas preman yang juga memang jahat dan nakal. Melihat ini, si Nasuha pun pucat pasi ketakutan. Tapi Rasulullah memegang bahunya, menyapu-nyapu, melap-lap pundaknya. Sehingga si Nasuha pun menarik tangan Rasulullah. Dan Rasul pun akhirnya duduk antara dua sujud. Di hadapan Rasulullah, si Nasuha ini meraung-raung, menangis, meratap, menceritakan seluruh dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Dia ungkapkan seluruh apa yang dia perbuat, menyakiti dan melukai, memfitnah Rasulullah, menipu Rasulullah. Banyak orang yang mati di tiang gantungan, banyak mati yang dihunusan pedang. Berliter-liter minuman khamar dia minum. Berdinar-dinar, berdirham-dirham uang hambur-hamburkannya di meja judi. Banyak wanita yang hamil melahirkan anak tanpa ayah kena ulahnya. Jangan sempat ada orang menyebut nama Rasulullah, dia akan bunuh, dia akan gantung, dan dengan bangganya dia kepada orang mengatakan dia telah melakukan sesuatu kesalahan. Sepertinya dia serius. Akhirnya Rasul pun duduk antara dua sujud, meraung-raung, meratap, menangis, dan dia mohon kepada Rasulullah, ya Rasulullah, maafkan atas kesalahanku selama ini. Maafkan aku ya Rasul, tolong doakan aku kepada Allah agar Allah menerima taubatku. Aku menyesal ya Rasul. Aku menyesal atas perilaku dan perbuatan yang kulakukan selama ini kepadamu, kepada Allah ya Rasulullah. Maafkan atas kesalahan dan kekeliruanku yang selama ini kulakukan. Aku berjanji kepadamu ya Rasulullah. Aku berjanji di hadapanmu ya Rasul. Aku bertaubat. Aku akan meninggalkan seluruh dosa-dosa dan perilaku kejahatan yang pernah kulakukan. Aku akan membelamu.
Aku akan menolongmu ya Rasul. Tolong doakan aku kepada Allah agar Allah menerima taubatku. Rasul melihat sahabat, menyaksikan wajah-wajah sahabat yang hadir ketika itu, nampaknya meneteskan air mata. Seolah-olah mereka ada kesan haru dan bahagia melihat si Nasuha ini bertaubat. Dan Rasul pun akhirnya berdoa kepada Allah agar Allah mengampunkan dan memaafkan atas kesalahan apa yang dilakukan si Nasuha dan supaya Allah menerima taubatnya Nasuha. Setelah Rasulullah berdoa, sahabat mengaminkan. Si Nasuha pun perasaannya lega, hatinya pun tenang, dia pun senyum sumringah. Dia pandangi satu-satu wajah-wajah sahabat. Dia pun bahagia menyaksikan dan melihat sahabat-sahabat yang hadir. Tak terasa pada saat itu, terjatuhlah si Nasuha itu di paha pangkuan kaki kanan Rasulullah. Dan sekaligus si Nasuha itu menghembuskan napasnya yang terakhir. Akhirnya si Nasuha itu meninggal dunia di pangkuan paha kaki kanan Rasulullah. Allah turunkan Al-Quran. Surah At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, taubatlah kamu kepada Allah seperti taubatnya si Nasuha. Jadi Nasuha itu nama orang. Allah cantumkan namanya, Allah tuliskan namanya, Allah nukilkan namanya di dalam Al-Quran supaya menjadi ikon dan simbol bahwa tidak ada dosa yang tak diampunkan Allah. Tidak ada dosa yang tidak dimaafkan Allah. Sebesar apapun, sekecil apapun, ketika kau datang untuk meminta ampunan, bertaubat kepada Allah, insya Allah Allah akan ampunkan segala dosa-dosamu. Sebesar Gunung Uhud, sebanyak buih di pinggir pantai, sebanyak pasir di pinggir sungai, sebanyak itu dosa yang pernah kau lakukan. Ketika kau bertaubat kepada Allah, menyesali seluruh apa yang kau lakukan, dan kau iringi taubatmu itu dengan kebaikan-kebaikan dan amal soleh, insya Allah, paman taba min ba'di julmihi wa aslaha, fa innallaha yatubu alaih. Innallaha ghafurur rahim. Barang siapa yang bertaubat kepada Allah dan dia memperbaikinya dengan amalan-amalan solehnya, taubatnya diterima Allah, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Para hadirin, saya kira kalau dibandingkan dosa kita dengan dosa Nasuha, belum ada apa-apanya. Tapi tahukah kita bagaimana living ending kehidupan kita? Living ending kita. Hari ini mungkin kita bergelimang dengan dosa, tapi akhir hidup kita mungkin kita diberikan Allah hidayah. Tentu tidak mudah bagaimana kita untuk meninggalkan itu semua, tapi jika punya tekad dan semangat yang kuat, insya Allah tidak ada yang mudah. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang diberikan Allah petunjuk, tidak ada yang bisa menghalanginya. Barang siapa yang meminta petunjuk, kalau Allah tidak beri, tidak ada yang bisa memberikannya. Yakin dan percaya, karena kita tidak tahu kapan berakhirnya kehidupan kita, teruslah kita melakukan taubat kepada Allah. Sekalipun mungkin dalam diri kita ada berpikir, untuk apa aku taubat kalau masih buat dosa? Balikkan itu, untuk apa kau buat dosa kalau masih bertaubat? Tapi teruslah bertaubat. Kita tidak tahu living ending kita di akhir kehidupan kita. Semoga dalam keadaan husnul khatimah. Wallahu a'lam. Tidak usah kita undur diri. Terima kasih, apresiasi yang sangat luar biasa. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tetap semangat, lakukan yang terbaik. Fokus memikirkan masa depan. Lupakan masa lalu yang sangat kelam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.